أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Asy-Syaikh kepada orang-orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu, yang membaca karya beliau. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt. Masih terus didoakan, dan semoga Allah menjadikan engkau diberikan keberkahan dimanapun engkau berada. Berkah itu maknanya beredar pada 3 makna: banyak, bertambah, dan terus menerus. Banyak, bertambah, dan terus menerus, itu namanya berkah. Tentu yang dimaksud adalah kebaikan. Jadi berkah itu kathratul khair, banyak kebaikannya, wa ziyadatuhu, bertambah terus, lalu kemudian wadawamuhu, terus menerus, continue, tidak terputus. Itu namanya keberkahan. Kebaikan yang banyak, semakin bertambah, dan terus menerus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan keberkahan orang itu dimanapun dia berada. Di sini kan sebutan Anda menjadi berkah dimanapun Anda berada, dimanapun engkau berada. Keberkahan seseorang dimanapun berada itu tatkala dia selalu mempelajari kebaikan, mengamalkan kebaikan, lalu kemudian mengajak orang menuju kepada kebaikan, dan terus bersabar dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh penulis kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam risalah yang pertama dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dijelaskan pada risalah yang pertama, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan apa? Bersabar. Maka apabila seseorang dimanapun dia belajar, menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, mengajak orang, maka dia termasuk orang yang dipenuhi dengan keberkahan. Lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh berkata, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau bagian dari orang-orang yang apabila dia diberi kenikmatan bersyukur. Lalu kemudian wa idza betuliya sabara, apabila diuji sabar. Wa idza adznaba istaghfara, apabila dia berbuat dosa dia mohon ampun kepada Allah. Fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adati, karena sesungguhnya 3 hal ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Kehidupan kita tuh beredar pada 3 hal aja. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang kita jatuh pada kekeliruan dan kesalahan karena tidak maksum kan. Karena kita enggak maksum, maka kita jatuh pada kekeliruan dan kesalahan. Nah, apabila seorang hamba dia diberi nikmat bersyukur, dia diuji bersabar, dia jatuh pada kekeliruan, dia tetap mohon ampun dan beristighfar, maka itu tanda orang itu adalah orang yang sa'id, orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Di tanda kebahagiaan kehidupan di dunia itu beredar pada 3 hal itu. Karena kehidupan kita nggak bisa lepas dari 3 hal ini. Kalau tidak dapat nikmat, ya diuji oleh Allah. Kalau tidak lagi berbuat ketaatan, kadang jatuh pada kemaksiatan. Waliyadzubillah. Karena memang kita tidak bisa lepas dari kekeliruan dan kesalahan.
Barulah kemudian Asy-Syaikh menjelaskan tentang Al-Hanifiyah, millah Ibrahim. Yang ini juga dijelaskan di dalam risalah Al-Usul Thalathah. Al-Hanifiyah, agama yang hanif. Berkata rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah selalu membimbingmu menuju kepada ketaatan. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallahu wahdah. Bahwa hanifiyah, agama yang hanif, millah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah an ta'budallahu wahdah. Engkau beribadah hanya kepada Allah saja. Mukhlisan, memurnikan, lahu, untuk Allah, ad-din, agama. Ad-din itu secara bahasa ketundukannya. Jadi ketundukan kita, kepatuhan kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah millah Ibrahim, itulah agama yang hanif. Wa bidzalik, dan dengan hal itu, artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Wa bidzalik, dengan hal itu, amarallahu jami'an nas. Allah perintahkan seluruh manusia. Seluruh manusia diperintahkan agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa khalaqahum laha, bahkan Allah ciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Lalu Asy-Syaikh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya. Ini perlu ditambahkan hanya terjemahannya. Makin mantap ya. Jadi dalam kaidah ilmu bahasa itu kalau ada di depannya peniadaan, nafyu, ma, itu peniadaan, tidak. Lalu kemudian ada illa, itu berarti hanya, al-hasr, membatasi. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia, tidak ada tujuan lain, hanya untuk beribadah kepada Allah semata. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, maka apabila engkau telah mengetahui Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya saja, fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwa ibadah itu tidak bisa disebut sebagai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan apa? Dengan tauhid. Jadi ibadah seluruhnya, seluruh ibadah tidak disebut ibadah kecuali dia harus disertai dengan tauhid. Apabila ibadah itu tidak disertai tauhid, maka hakikatnya dia bukan ibadah. Artinya sirna, sia-sia. Kama anna lis-salat, kama anna as-salata la tusamma salatan, la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat enggak disebut salat, tidak sah salat kecuali disertai dengan bersuci. Ada orang salat, dia tidak berwudu, sah enggak salatnya? Walaupun dia takbiratul ihram, dia ruku, sujud sempurna semuanya, tapi enggak apa? Enggak bersuci, enggak wudu. Atau misalnya dia junub, enggak mandi janabat, sah salatnya? Enggak sah. Begitu juga ibadah tidak disertai tauhid, maka apa? Ya ibadahnya tidak sah.
Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kesyirikan apabila masuk ke dalam ibadah, dia akan merusak. Ibadah itu akan rusak kalau disertai dengan kesyirikan. Kal hadathi idza dakhala fi taharati. Seperti hadas ketika dia muncul setelah kita bersuci. Anda sudah wudu, habis wudu hadas, batal nggak wudunya? Batal wudunya. Fa idza arafta, maka apabila engkau telah mengetahui anna syirka, bahwa kesyirikan, idza khalatal ibadah, apabila dia mencampuri satu ibadah, afsadaha, maka dia akan merusak. Yang dirusak oleh kesyirikan kecil itu ibadah yang ada syirik kecilnya aja. Riya misalnya, yang dirusak oleh riya itu ibadah yang ada riyanya saja, yang lainnya tidak. Tetapi kalau syirik besar, yang dirusak semua ibadah. Iya, syirik besar yang dirusak seluruh ibadah dari awal sampai akhir. Semua ibadah Anda rusak semuanya, hilang semua, sia-sia kalau tidak bertobat dari apa? Dari kesyirikan. Wa ahbatal amal jadi sia-sia. Jadi kalau yang merusak satu ibadah syirik kecil, merusak semua ibadah jadi sirna semuanya syirik besar. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Pelaku kesyirikan besar maksudnya, dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Tidak main-main kan berarti ini. Ibadah semuanya, kalau syirik besar yang dikerjakan, ibadah seluruhnya bisa rusak, pelakunya masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, walaupun dia sedekah, walaupun dia qiyamul lail setiap malam, berbuat syirik besar dan dia tidak bertaubat dari syirik besarnya itu, sirna semua amal saleh. Dia bertaubat enggak jadi sirna. Nah, yang namanya taubat itu butuh ilmu enggak? Iya. Al-ilmu bil matubi alaih. Dia harus memiliki ilmu dosa yang dia bertaubat dari dosa itu. Bagaimana seseorang mau bertaubat dari satu dosa sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah dosa? Loh, ini enggak apa-apa kok. Masa begini aja enggak boleh katanya. Masa begini aja syirik? Nah, kan gitu. Yang sebagian orang terkadang beranggapan bahwa dosa syirik itu enteng-enteng aja. Bahkan waliyadzubillah, sebagian orang lagi telah menganggap kesyirikan itu adalah ibadah yang paling utama, afdhalul qurubat. Orang sampai beranggapan seperti itu kan berarti sudah mengalami kondisi yang menurun dari sisi ilmu. Iya. Kalau orang maksiat yang lain mungkin, oh iya itu maksiat, oh itu buruk itu, mencuri itu buruk, enggak benar itu. Berzina, wah itu enggak beres itu. Berzina sama ibu kandungnya, wah bahaya itu. Kesyirikan, masa itu aja syirik? Anda ini keras katanya. Masa begitu doang syirik, begitu doang? Anda ini menerakakan orang katanya tuh. Ya kan berarti sudah mengalami pergeseran-pergeseran. Maka itu pentingnya kita mempelajari kaidah, karena dengan belajar kaidah itu salah satu fungsinya apa? Fungsi belajar kaidah itu dua, diantaranya dua. Faedah manfaat belajar melalui kaidah-kaidah seperti ini dua manfaatnya. Yang pertama, waktu yang kita butuhkan tidak terlampau lama. Ya, kalau Anda belajar kitab besar-besar berjilid-jilid, kapan waktunya? Habis, tidak cukup.
Yang kedua, mudah mengingat. Oh, itu kaidahnya begini. Oh, ini kaidahnya begini. Mudah diingat. Maka oleh karena itulah para ulama kemudian melakukan pendekatan-pendekatan untuk para pembelajar, penuntut ilmu agar mudah mengingat. Di antaranya buat kaidah-kaidah. Usul fiqh ada kaidah-kaidahnya. Fiqih ada kaidah-kaidahnya. Tauhid ada kaidah-kaidahnya. Nanti ilmu tafsir ada kaidah-kaidahnya. Ilmu hadis ada kaidah-kaidahnya. Yang dengan begitu kita jadi mudah. Menghafal mudah. Waktu yang kita butuhkan bisa diminimalisir. Lalu kemudian selanjutnya Syekh katakan, kalau engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri ibadah, merusak ibadah dan bisa membuat amal jadi sirna dan pelakunya menjadi golongan orang-orang yang kekal di neraka, arafta, maka engkau mengetahui anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau mengerti yang paling penting bagimu adalah mengetahui hal itu. Artinya mengetahui mana tauhid, mana apa? Mana syirik. Kalau kita sudah tahu bahwa ini kesyirikan dampaknya sangat berbahaya, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui kesyirikan. Tentu setelah mengetahui tauhid, mengetahui kesyirikan, agar supaya kita enggak jatuh pada kesyirikan sedangkan kita tidak tahu. Ini, maka tadi kita sudah katakan seseorang itu gimana mau bertaubat dari kesalahannya sedangkan dia enggak ngerasa itu salah. Dia enggak ngerasa itu berbahaya. Masa begini aja bahaya? Di situ sebabnya. Maka mengetahui keburukan kesyirikan, dampak buruknya dan kesyirikan itu apa, itu sangat penting bagi kita. Setelah kita mengetahui tauhid, maka kita mengetahui lawannya. Karena siapa orang mengetahui tauhid tapi nggak mengetahui lawannya, khawatir nanti dia jatuh pada lawannya itu kesyirikan dan dia tidak sadar. Sehingga sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an berkata, diriwayatkan ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kana an-nasu yas'aluna 'anil khair. Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu sa'altuhu 'anil syarr. Tapi saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Makhafata an aqa'a fih. Saya khawatir terjatuh pada keburukan. Jadi itu asasnya begitu. Asasnya adalah mengetahui kebaikan. Itu dasarnya. Lalu kemudian mengetahui keburukan dalam rangka supaya tidak apa? Enggak terjatuh pada keburukan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan itu, tapi untuk menghindarinya. Siapa orang yang tidak mengetahui keburukan, maka bisa jadi dia terjatuh pada keburukan itu. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fi. Siapa orang yang enggak bisa bedakan mana baik mana buruk, bisa jadi dia jatuh pada keburukan sedangkan dia tidak sadar. La'alla Allah, semoga Allah, kata Syekh, ayyukhlisaka min hadhihi syabakati, semoga Allah menyelamatkan engkau dari jaring-jaring kesyirikan ini. Bayangkan, Syekh rahimahullahu ta'ala menyebut kesyirikan sebagai jaring. Anda tahu jaring? Ya, kalau kita umpamakan seperti jaring laba-laba, kalau masih sulit juga kita mencerna, ya jaring yang biasa dipakai buat nangkap ikan jala.
Ya, lihat bagaimana jala tuh rajutannya sedemikian rupa, kokoh dan kuat, agar supaya ikan-ikan itu terperangkap. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memperumpamakan kesyirikan itu seperti jaring yang supaya manusia terperangkap sebagaimana ikan terperangkap pada jaringnya nelayan. Bahkan dibikin halus, benangnya halus, benang jaring itu halus ya. Bahkan nyaris kalau udah dimasukin ke air nyaris tidak apa? Nggak kelihatan. Luar biasa itu. Wahia syirku billah. Jaring-jaring itu adalah menyekutukan Allah. Diperumpamakan, maka harus dijelaskan terus menerus, harus diulang terus menerus tentang tauhid ini dengan berbagai macam cara. Artinya dengan berbagai macam cara, ada kalanya mengkaji kitab tauhid sebagaimana kita maklum. Ada kalanya mengkaji kaidahnya, ujungnya sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Iya. Muaranya sama, kendati pun kitabnya satu dengan yang lain berbeda, tapi muaranya saling melengkapi pemahaman kita agar jelas, agar terang benderang bagi kita mana tauhid, mana syirik. Karena jaring-jaring ini tadi disebut oleh Syekh, jaring ini bahaya ini. Ya, apalagi jaring yang besar tapi dia nggak renggangnya nggak begitu lebar ya. Jadi berarti targetnya mau kecil mau besar kena semuanya itu. Bahkan nanti kalau kita meningkat pada kitab tauhid itu secara tidak langsung Asy-Syaikh menjelaskan tahapan menghantarkan orang jatuh kepada kesyirikan besar. Oleh karena itu saya teringat ada banyak nasihat dari para masyayikh itu baca kitab tauhid itu sekali hatam, misalnya baca atau mengkajinya sekali hatam tidak cukup. Tak cukup. Sekali hatam tidak cukup. 2 kali belum. 3 kali belum. Gimana ya? Kita udah berapa kali menghatamkan? Belum. Berulang baru kita dapat gambaran. Baru gambaran itu. Baru apa? Baru gambaran. Jangan pernah kita merasa aman dari kesyirikan. Iya, jangan pernah merasa aman dari apa? Dari kesyirikan. Kata-kata Syekh ini jaring-jaring ini. Jebakan-jebakannya banyak. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan terkait dengan kesyirikan ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa apa? Kesyirikan. Ini juga disebutkan nih ayat ini dengan beberapa ayat yang lain di dalam kitab At-Tauhid pada bab menjelaskan tentang al-khauf minasyirik, takut terhadap apa? Kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kemudian Asy-Syaikh jelaskan wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida. Anda bisa mengetahui tauhid syirik dengan mempelajari 4 kaidah. Zakaraha Allah Ta'ala fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi mulailah di sini Asy-Syaikh mulai menyebutkan nanti kaedah-kaedahnya satu persatu 4. Di sini dikutipkan kaedahnya oleh Asy-Syaikh Al-Katsiri, baru kemudian dikasih syarah penjelasan panjang lebar. Mulai dari tadi itu pertama syarah kaedah, dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan hal ini, termasuk syubhat yang dimunculkan terkait kaedah ini
plus bantahannya. Jadi satu kaidah pembahasannya nanti akan sangat panjang ya. Pembahasannya akan sangat panjang karena kita akan perlahan-lahan satu persatu. Jadi satu kaidah bisa beberapa pertemuan kita bahas. Karena ini termasuk membahas seputar syubhat yang beredar, kerancuan-kerancuan yang beredar, yang mempertanyakan, wah ini kaidah buatan-buatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengkafirkan kaum muslimin katanya. Pernah dengar syubhat itu? Ini mah kaidah ini dibuat untuk mengkafirkan kaum muslimin yang enggak sepaham dengan dia katanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, Syekh katakan an ta'lama, engkau mengetahui, annal kufara, sesungguhnya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasul, artinya didakwahi dulu. Setelah didakwahi kok ternyata nggak mau taat, nggak mau ikut, ya apa? Diperangi. Itu pun diperangi setelah periode apa? Periode apa? Periode Makkah, periode Madinah. Diperanginya oleh Rasulullah SAW periode Makkah, periode Madinah. Madinah. Saya jadi ingat lagi. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau punya risalah lagi namanya Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 kejadian dari sirah yang di situ mengandung pelajaran tauhid. Artinya bahwa penuntut ilmu tauhid, fiqih, hadis, tafsir gak bisa lepas, dia harus juga belajar apa? Belajar apa? Sirah. Belajar apa? Sirah. Mau tidak mau itu, antum harus belajar itu. Jadi orang-orang yang diperangi, orang-orang kafir yang diperangi, ini redaksinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diperangi ya. Tapi bukan maksudnya, orang seringkali kan dengar ketika diperangi itu langsung. Padahal duluan mana? Didakwahi atau diperangi? Didakwahi dulu. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Ada perang? Enggak ada. Enggak ada. Enggak diperkenankan, tidak diperintahkan Rasulullah SAW untuk berperang. Karena memang kondisi kaum muslimin juga belum memungkinkan. Tuh lihat, perhatikan. Cuman kan orang ketika bilang diperangi itu langsung, oh ini keras, perang. Nanti dulu. Makanya baca, kita bisa bayangkan ya akhi, baca risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tipis ini aja, kita butuh penjelasan panjang lebar. Gimana kita hari ini baca kitab para ulama terdahulu nih? Risalah tipis ini. Karena kalau enggak faham nanti salah faham. Tuh, lihat tuh. Ulama panutan Anda senangnya perang aja katanya. Ini buktinya bahasanya perang katanya. Didakwahi. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah, masih didakwahi juga enggak? Masih didakwahi. Didakwahi enggak mau, malah justru perang, ngajak perang, diajak damai enggak mau. Diajak mengikat perjanjian damai enggak mau. Ya, perang, ya sudah perang lah kalau begitu. Gitu. Bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW muqirruna, mereka semuanya menetapkan bi anna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala huwal khaliq, Allah lah pencipta, ar-raziq, Allah lah yang memberi rizki, al-mudabbir, Allah lah yang mengatur jagat raya ini. Ini kaidahnya. Jadi orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul, yang didakwai dan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
apakah itu musyrik Quraisy atau musyrik Arab yang lain, Yahudi, Nasrani, masuk nggak di dalam perkataannya Syekh ini? Masuk nggak? Tadi sudah saya sebutkan. Orang kafir yang Rasul perangi, pertama musyrik Quraisy, yang kedua musyrik Arab selain musyrik Quraisy, musyrik suku-suku lain, bukan hanya suku Quraisy saja, Arab. Apakah itu Quraisy ataupun selain Quraisy, seperti yang di Madinah Aus dan Khazraj, suku Arab ini. Lalu kemudian Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Iya. Ini kan mereka semua Yahudi. Nah, mereka semua yang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak mau berdamai dan seterusnya, termasuk Romawi, Nasrani, betul enggak? Dikirimi surat enggak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kaisar Rom kirimi surat, termasuk Persia. Mereka semua meyakini bahwa Allah pencipta, pemberi rizki yang mengatur alam ini. Mungkin antum akan bertanya, kalau musyrik Quraisy menetapkan Allah, iya betul Ustaz, karena pernah dengar penjelasannya. Lalu Yahudi Nasrani, iya juga. Tapi kok Persia menetapkan bahwa Allah yang menciptakan? Iya. Bukannya mereka nyembah api? Iya. Anda mau bukti? Baik. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika pasukan kaum muslimin menguasai Persia, masuk di satu istana, didapati ada jasad yang masih utuh, berubah hanya beberapa helai rambut di bagian belakang tengkuk sini saja. Yang kemudian itu diketahui itu jasadnya seorang nabi dari kalangan Bani Israel, namanya Daniel. Kita nyebutnya Daniel. Kok bisa ada jasad itu di situ? Mereka kalau minta hujan, mereka keluarin itu jasad itu, minta agar diturunkan hujan. Kenapa enggak mereka minta ke api? Mereka kan nyembah apa? Orang Majusi kan, Persia kan? Zoroaster. Majusi itu Zoroaster, nyembah api. Kenapa mereka enggak minta ke api? Itu berarti mereka minta ke siapa? Ke Allah. Dengan perantara jasadnya Nabi Daniel. Keluarin nama mereka, minta supaya turun hujan. Nah, setelah itu didapati, akhirnya dikubur, disimpan, bikin 13 liang lahat, dikuburkan malam-malam di salah satu liang itu agar nggak diketahui orang. Kita dengarkan azan dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumi yalqah. Amma ba'd, ayuhal ikhwah azzakumullah. Jadi mereka orang-orang kafir yang meyakini bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah yang memberi rizki, bahwa Allah yang mengatur alam raya ini, itu kan berarti mereka menetapkan rububiyah. Ya, mereka meyakini rububiyah secara global, bukan secara detail dan terperinci tentunya. Karena kalau betul detail rinci mereka memahami rububiyah detail rinci, ya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tapi mereka meyakini rububiyah secara global, mujmal. Maka oleh karena itulah Syekh Utsaimin hafizahullah taala mengatakan bahwa pemahaman mereka terhadap rububiyah adalah pemahaman yang masih bersifat global.
Belum pemahaman yang detail dan terperinci. Nah, pemahaman mereka yang global itu akhirnya membuat mereka satu sisi mengimani rububiyah, di sisi lain menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Itulah mengapa keyakinan mereka yang seperti itu menetapkan bahwa Allah lah pencipta, pemberi rizki dan yang mengatur, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Loh, sekarang antum mau katakan Yahudi itu Islam, antum mau katakan Nasrani itu apa? Islam. Loh, sekarang saya tanya, Nasrani nyembah siapa? Nyembah Allah lewat Isa. Islam dia? Enggak lah, enggak tauhid. Satu poin dulu itu. Karena poin pertama, Islam itu tauhid uluhiyah, tidak cukup hanya tauhid rububiyah. Tapi kalau dia tauhid rububiyahnya detail rinci, betul ilmunya tentang rububiyah detail rinci, uluhiyahnya menjadi semakin kuat. Iya. Jadi penjelasannya para ulama nanti juga akan dijelaskan di dalam penjelasan syarahnya, bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan itu disebut mukmin di satu sisi, musyrik di satu sisi. Nanti Anda bingung, loh bagaimana iman dan syirik kok bisa kumpul? Ya, imannya itu tidak dihitung, syiriknya yang dihitung. Imannya dalam hal rububiyah tidak terhitung, sebab telah jatuh pada kesyirikan dalam hal apa? Uluhiyah. Sedangkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, uluhiyah kan, ilah, bukan asyhadu an la rabba illallah. Memang terkadang kata Rabb atau kata ilah bermakna sama, terkadang. Nanti itu penjelasan rinci detailnya di kaidah yang rincinya. Ini kaidah besarnya dulu. Ya, kaidah besarnya dulu. Jadi kaidah rincinya nanti ada penjelasannya lagi di kitab lain lagi. Jadi kalau ini kajian lanjut kontinu terus 2 kitab. Ya setidaknya antum 2 kitab harus menyelesaikan 2 kitab. Kaidah besarnya selesai, 5 kaidah, kaidah rinci detailnya juga selesai. Ya insya Allah mulai ada gambaran lah. Itu aja saya tidak berani jamin antum faham gitu ya. Ini mulai ada gambaran. Karena ilmu tetap datang dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Maka kita mohon ilmu dari Allah Rabbul Alamin. Belajar tetap, menuntut ilmu tetap, amal salih, menjaga ketaatan tetap. Mohon terus kepada Allah Rabbul Alamin agar diberikan ilmu pemahaman yang benar, yang lurus. Ya jadi keimanan mereka, jadi kan kalau ada yang bertanya bagaimana mungkin iman sama syirik kok kumpul? Keimanan mereka dalam hal rububiyah yang global tadi tidak terhitung, sebab mereka terjatuh pada syirik uluhiyah. Mereka terjatuh pada syirik dalam bab uluhiyah, sehingga keimanan mereka dalam rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya, maka orang-orang Quraisy itu tidak bisa disebut muslimun, nggak bisa. Walaupun kalau ditanya nanti ada dalil-dalil dari Al-Quran bentuknya dalil pertanyaan siapa pencipta. Nah, itu nanti bentuk dalil yang pertama. Kalau ditanya siapa yang ciptakan mereka, mereka jawabnya siapa? Allah kan? Berarti rububiyah kan, dia tetapkan rububiyah. Tapi mengapa Allah tetap sebut mereka kafirun? Surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafir. Apa ayat kontradiksi? Antum berani katakan begitu, bahwa firman Allah satu dengan yang lain saling berbenturan, saling bertabrakan, kontradiksi, nggak konsisten dan seterusnya? Enggak. Pemahaman kita yang kontradiksi, bukan ayat. Karena mereka beriman dari sisi rububiyah, menyekutukan Allah dari sisi uluhiyah, maka keimanan mereka dari sisi rububiyah tidak dianggap. Maka itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Makanya mereka suruh syahadat lagi.
karena telah berbuat kesyirikan dalam hal uluhiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama di malam hari ini, ya. Jadi pembahasan kita sudah mulai masuk kaidah pertama, tapi dalil-dalilnya belum kita sebutkan. Nanti dari dalil Al-Quran dan juga penjelasan para ulama tafsir, ya, bahkan sampai termasuk tafsirnya orang Mu'tazilah sekalipun. Ini sama Syekh didatengin, nyatanya orang Mu'tazilah aja menetapkan hal itu. Al-Kasyaf itu penulisnya Zamakhsyari itu Mu'tazilah, tapi bab ini dia benar nih, bab ini dia benar, ya, dalam hal ini dia benar. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.